Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil jabbar, al-wahidil qahhar, al-muhaiminul ghaffar, alladzi wa'adal jannata lil abrar, allati tajri min tahtihal anhar, walladzi wa'adal jahim lil fujjar, alladzina baddalu nikmatallah kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar. Salawatullah salamuhu alaihi ala nuril anwar was sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar ala Muhammadin Sayyidina wa maulana al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar wa tabi'ina lahum bi ihsanin min dawil qurba wal a'sar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu, para pemirsa Cahaya Hati Antv yang budiman dimanapun Anda berada, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hingga pagi ini Allah masih anugerahi kita kesempatan untuk menikmati dan menjalani hidup. Sebab tidak semua orang pagi hari ini setelah oleh Allah ditidurkan semalam bisa kembali mendapatkan kesempatan untuk menambah waktu-waktunya agar bisa memperbaiki yang belum baik, agar kita masih punya kesempatan untuk menambah apa-apa yang kurang. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dirahmati Allah, tidak semua orang yang oleh Allah ditidurkan bisa kembali mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan. Ada beberapa tempat yang setelah tidur nggak bangun-bangun lagi. Sebab tidur itu aslinya memang sebuah kematian. Kalau merujuk kepada apa yang kita baca, doa setelah bangun tidur itu antara lain berbunyi, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi yang ahyana, menghidupkan kami kembali. Ba'dama amatana, setelah engkau mematikan kami. Jadi tidur itu, para pemirsa, itu sebenarnya kematian. Maka sungguh beruntung orang yang setelah tidurnya oleh Allah masih dikembalikan nafasnya agar dia bisa melanjutkan tugas-tugas yang belum selesai. Pada kesempatan lain Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfus hin mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsik
Jadi Allah itu dalam Al-Quran menjelaskan bahwa ketika kita tidur, Allah itu memang mematikan kita. Yatawaffal, memegang jiwa kita. Lalu dengan kekuasaannya Allah melepas yang memang belum waktunya meninggal, dan Allah tahan fayumsik. Allah menahan yang sudah waktunya sampai. Maka sungguh beruntung kita pada pagi hari ini, ya Allahu Rabbi. Kita bisa bangun berarti masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan apa-apa yang belum selesai. Artinya kita belum sampai di ujung. Karena belum sampai di ujung, Allah anugerah kita kesempatan untuk melanjutkan kesempatan itu agar sampai segera di ujung. Maka terbukti kita pada pagi hari ini bisa menikmati program rohani yang sudah sekian lama menjadi andalannya Antv, Cahaya Hati. Para pemirsa yang budiman, ini juga menjadi bukti bahwa setelah kita bangun ternyata yang disajikan kepada kita oleh Allah itu sebuah acara cahaya hati. Cahaya itu dalam bahasa Arab itu banyak sekali istilahnya. Ada nurun, itu cahaya. Ada dau'un, itu juga cahaya. Diya'un, cahaya. Ada syu'a'un, juga cahaya. Asyi'atun, cahaya. Lamaan, itu juga cahaya. Jadi satu arti, yang artinya cahaya itu, begitu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, itu derivasinya banyak sekali. Termasuk al-falak. Falak itu artinya cahaya pagi. Kenapa cahaya? Cahaya ini penting, ibu-ibu sekalian, karena setiap hamba yang ingin kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah, dalam kehidupannya akan menemui tidak sedikit persoalan. Persoalan yang membuat dia membutuhkan alat bantuan agar dia bisa berjalan tetap berada di atas rel-rel yang sudah digariskan oleh syariat. Nah, untuk itu dia membutuhkan sesuatu agar dia bisa sampai ke jalan yang dituju. Apa itu? Ya cahaya tadi itu. Butuh nurun. Jadi orang memperjuangkan, melakukan mujahadah, ikhtiar agar dia bisa mendapatkan cahaya itu. Itu perjuangan seumur hidup. Tidak ada orang membutuhkan cahaya hanya untuk waktu-waktu tertentu saja, tapi seumur hidup yang membutuhkan cahaya. Cahayanya untuk apa? Cahaya untuk hatinya itu. Maka Allah di dalam Al-Quran, kalau kita simak, kita baca misalnya, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subul salam. Allah akan berikan petunjuk kepada siapa saja yang mengikuti jalan-jalan keriduannya, dan kepadanya akan dianugerahkan banyak jalan agar dia bisa sampai kepada Allah. Wa yukhrijukum minadh-dhulumati ilan nur. Maka dengan itu, yukhrijukum, dia akan dikeluarkan dari kegelapan menuju nur, menuju cahaya. Jadi ada reasoningnya, ada alasannya. Kenapa kita itu tidak bisa berpisah dari namanya cahaya nur. Para pemirsa Antv yang budiman. Bahkan ketika kita tadi baru mulai, saya sengaja mengantarkan acara ini dengan beberapa kata-kata wa nuril anwar wa sirrul asrar
Karena memang Nabi Muhammad aja itu cahaya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu mendeklar dirinya di dalam Al-Qur'an, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Firman-firman, titah-titah Allah dalam Al-Quran, serta demikian banyak hadis-hadis dari Rasulullah yang menjelaskan tentang pentingnya nur itu, cahaya itu banyak sekali. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan nurun dari Allah? Salah satunya adalah dengan belajar, ta'lim, mencari ilmu. Ilmu itu cahaya. Dan itu yang akan mengantarkan kita menuju kepada Allah lewat jalan yang jauh lebih mudah. Para pemirsa TV, jangan kemana-mana dulu. Kita akan kembali setelah iklan berikut ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Para pemirsa Antv yang budiman, kita masih di acara yang sama, acara Cahaya Hati. Kita lanjutkan. Maka Imam Syafi'i itu mengingatkan kita sekalian bahwa al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Yang menyampaikan kepada kita itu bukan ulama sembarangan. Dia maha gurunya ulama, Imam Syafi'i. Bagi Imam Syafi'i, imam kita, cara kita bermadhab di Indonesia itu lebih banyak Imam Syafi'i, ikut Syafi'i. Untuk memastikan bahwa ilmu itu adalah cahaya. Suatu saat beliau itu diriwayatkan, mohon maaf, pernah tanpa sengaja terlintas melihat betis seorang wanita yang tersingkap. Dan sesal beliau itu luar biasa. Karena sering memikirkan itu, rasa sangat berdosa, situasi itu mengganggu proses beliau ketika mencari ilmu. Akhirnya beliau itu mengadu kepada gurunya Syekh Waqi namanya, Syekh Waqi. Kalau di pesantren itu sering jadi nadhoman sehari-hari.
syakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Saya melapor kepada Syekh Waqi' tentang sulitnya saya menghafal. Imam Syafi'i saja, Ibu, gudangnya ilmu itu, masih merasa kesulitan menghafal. Padahal beliau diriwayatkan usia 7 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Usia 10 tahun sudah hafal Muwatta. Muwatta itu kitab karyanya Imam Malik. Usia 15 tahun itu sudah memberikan fatwa. Tapi beliau masih merasa kesulitan menghafal hanya gara-gara 1 kali. Lalu Syekh Waqi' gurunya menyarankan, fa'arsyadani ila tarkil ma'aswi. Lalu Syekh Waqi' menyarankan saya untuk meninggalkan maksiat. Lalu dilanjutkan, fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah, la yuhda lil asi, tidak akan diberikan, dihadiahkan kepada orang pelaku maksiat. Jadi ini poin bagi kita ibu-ibu sekalian, para pemirsa Antv dimanapun Anda berada, bahwa cahaya itu merupakan, nur itu merupakan inti sebenarnya dari perjalanan hidup kita. Semakin terang cahaya seseorang, akan semakin mudah dia menghadapi hidupnya. Semakin kuat cahayanya, akan semakin banyak orang yang ikut di belakangnya untuk bisa berjalan dengannya. Maka coba saksikan betapa para abid, para alim, para ulama, faqih yang jauh dari maksiat, yang ilmunya banyak, itu jalannya lempeng lurus dan pengikutnya banyak di belakangnya. Karena para atba, para tabi'in yang mengikut mereka itu paham betul, ini kiai, ini ulama berada di jalan yang benar. Lalu mereka mengikuti dari belakang karena mereka tidak memiliki cahaya yang sebesar cahaya yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Nah, di antara orang-orang yang dekat dengan Allah itu adalah orang-orang yang dianugerahi ilmu agama oleh Allah. Dan ilmunya itulah yang kemudian menjelma nurun, yang menjelma cahaya bagi dirinya. Dan karena dia mendapatkan manfaat dari cahaya itu, maka cahayanya juga dimanfaatkan oleh orang-orang sekitarnya. Semakin besar pendar-pendar cahayanya, akan semakin banyak orang ikut belakangnya. Semakin mengecil cahayanya, akan semakin sedikit orang-orang yang ikut di belakangnya. Bahkan kadang-kadang ada cahaya yang bahkan untuk menerangi perjalanan dirinya sendiri saja tidak cukup. Nah, orang-orang seperti ini ya harus segera menyadari bahwa kita membutuhkan lampu yang lebih besar, membutuhkan cahaya yang lebih terang. Cahaya itu bisa yang didapat dari orang-orang yang sudah berilmu, seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tadi. Para pemirsa Antv yang dirahmati Allah, itulah pentingnya cahaya. Jadi kalau mengacu kepada ayat yang kita kutip tadi, yahdi bihillah man ittama ridwanahu subul salam. Allah itu memberikan petunjuk kepada kita. Itu lewat subul salam. Subul itu jamak, Ibu. Jadi jamak dari sabilun. Sabilun, sabilani, subul. Jadi jalan-jalan. Artinya jalan menuju Allah itu banyak. Kalau kira-kira kita tidak sukses, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa sekalian, di satu jalan, Allah masih menyiapkan jalan-jalan yang lain. Masih ada subulun, masih ada subulun, sabilun, sabilani, subulun. Masih ada jalan-jalan lain menuju Allah.
Kita tidak perlu dan tidak pantas untuk berputus asa. Karena kalau kita berputus asa dengan satu jalan, ini kok kira-kira sulit ya Allah menuju Allah, pindah ke jalan lain. Ikhtiar, ijtihad, dan hijrah. Kalau usia kita sudah di atas 40 tahun, tapi kita belum menemukan jalan yang menurut keyakinan kita itu mantap, segeralah memohon kepada Allah. Karena yang bisa mengubah itu hanya doa. Doa. Nah yang tadi itu, untuk mengubah antara lain ya lewat ta'lim, lewat belajar, lewat ilmu. Itu yang bisa menerangi jalan-jalan kita nanti menuju kepada Allah. Para pemirsa Antv yang budiman, itulah pentingnya cahaya. Cahaya itu harusnya ada di mana? Ya, dia itu semakin kuat kalau ada di dalam hati kita. Cahaya hati kita. Hati itu tempat kita berkaca. Maka kadang-kadang kalau kita menghadapi masalah, sering diingatkan oleh para ustadz, kiai, ulama kita, istafti qalbak atau sal dhamirok. Tanyalah hatimu. Karena hati kita itu yang akan menjadi penjuru kita. Yang akan menjadi penuntun kita. Hati kita itu cermin yang paling asli dari kita. Kalau hati kita tidak bagus, kotor, maka dia tidak akan memberikan manfaat yang banyak kepada kita. Mempertajam hati dengan cara ta'lim, dengan cara mencari ilmu, dengan cara berguru, mencari mursyid, itu dianjurkan oleh agama. Karena tidak semua kita bisa jalan sendiri. Kita membutuhkan orang-orang yang bisa mengajarkan, membimbing kita untuk menuju kepada apa yang oleh Allah ditetapkan sebagai tujuan akhir kita. Maka sekarang penting bagi kita untuk memastikan bahwa hati kita itu dalam keadaan bersih. Bagaimana caranya? Para pemirsa Antv yang budiman, Islam meyakini bahwa hati yang sehat, istilahnya qalbun salim, hati yang bersih, itu bisa diikhtiarkan, bisa diusahakan. Agar apa? Agar tadi bisa menjadi penunjuk jalan kita. Hati yang kotor itu akan menjadi problem bagi kita. Kita akan kesulitan. Hati yang kotor termasuk adalah hati yang tidak sehat. Para ulama mengingatkan kita semua bahwa kotoran-kotoran di dalam hati itu ada penyebabnya. Dan salah satu penyebab terbesar kotornya hati itu adalah karena setan. Setan itu diyakini sebagai salah satu pengantar penyakit ke dalam hati kita. Dalam ilmu etiologi, ya, ibu-ibu, ini ilmu yang mempelajari tentang sebab datangnya penyakit. Setan termasuk salah satu sebab itu. Nah sekarang ini kan lagi populer ya, di tengah-tengah pandemi, para ahli penyebaran penyakit, epidemiolog, itu menyebut ada beberapa zat yang menjadi pengantar tersebarnya penyakit. Udara, ludah, dan binatang-binatang tertentu
itu menjadi faktor terhantarnya penyakit ke dalam diri kita. Ini untuk penyakit fisik. Nah, untuk penyakit batin, penyakit jiwa, penyakit hati, pengantarnya itu setan. Oleh karena itu, agama mengingatkan kita agar kita selalu memohon kepada Allah agar dilindungi dari setan. Demikian pentingnya agar kita senantiasa bermunajat kepada Allah agar kita dilindungi dari setan. Mari kita akhiri taklim kita pada sesi kali ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ya Allah, ya Rabbal alamin, kuatkanlah kami untuk menuntut ilmu-Mu agar kami bisa berjalan di dalam terang-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.